warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas, yang kami hormati pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kedung Banteng, dan sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat selalu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat yang terbesar iman dan Islam, kemudian nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas tanpa hambatan suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang diakui dan diberikan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor dimanapun kalian berada, rahimakumullah. Mari di momen yang sangat baik ini, di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsinya menyebutkan kullu amal ibni adama lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bih, yang artinya semua amal perbuatan anak Adam atau manusia itu untuknya, melainkan puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, untuk Allah, dan Allah lah yang akan memberikan balasan padanya. Berdasarkan hadis qudsi ini menyebutkan bahwa semua amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa Ramadan itu adalah puasa yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang akan membalas semua pahala puasa kita. Jadi mari kita tingkatkan keimanan kita mumpung masih di bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan keistimewaan bagi siapapun umat muslim yang melaksanakan puasa, maka puasanya akan diberikan pahala langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, mari kita renungkan bahwa umur yang Allah telah berikan, apakah sudah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah ataupun sebaliknya. Mari kita bersama-sama bergerak untuk meningkatkan setiap elemen dalam kehidupan kita, baik religiusitasnya ataupun ekonominya dan kegiatan masyarakatnya. Mari kita bersama-sama meningkatkan itu dengan Gerakan Ansor. Insya Allah kita bisa bersama-sama bergerak untuk bermanfaat untuk masyarakat. Sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, ketika kita sudah diberikan umur yang panjang, hendaknya kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Ketika kita diberikan umur yang panjang dan digunakan untuk hal yang positif, berarti kita termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, ketika kita diberikan umur yang panjang tapi kita menggunakannya untuk hal yang negatif, berarti kita adalah termasuk orang-orang yang rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua adalah
manusia yang terpilih Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang negatif. Mari kita renungkan ada sebuah nasihat dari malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni yang berbunyi, Atani Jibrilu alaihi salam faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mafarikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majzum bi. Tsumma qala ya Muhammad syaraful mu'minina qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Nasihat yang pertama adalah isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingatlah karena sesungguhnya kamu akan mati. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena manusia mempunyai akal dan mempunyai nafsu, maka terkadang kita imannya tinggi, meningkat, kadang imannya sedang rendah. Nah, tapi kita jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menolong bagi hamba-hambanya yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh hidup semaunya dengan gayanya dan maunya, tapi ingat bahwa suatu saat kita akan mati dan meninggalkan dunia ini. Di dunia ini adalah ladang untuk meningkatkan, mencari bekal untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama terus meningkatkan keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua yaitu wa ahbib man syi'ta fa innaka mafarikuhu. Cintailah siapa yang kamu suka wahai Muhammad, karena sesungguhnya kamu akan berpisah. Kita boleh cinta kepada dunia, kita boleh cinta kepada keluarga, kita boleh mencintai apapun, yang terpenting tidak mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam makalah dari sahabat Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa cintailah seorang yang kamu cintai sekedarnya saja. Bisa jadi suatu hari nanti dia menjadi orang yang paling kamu benci. Dan membencilah seorang sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat nanti dia menjadi orang yang paling kamu cintai. Kemudian pesan yang ketiga yaitu wa'mal ma syi'ta fa innaka majzum bih, yang artinya wahai Muhammad, berbuatlah sesukamu, silakan, karena sesungguhnya perbuatanmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengambil pelajaran dari nasihat yang ketiga ini, yaitu apapun yang kita lakukan di alam dunia ini, baik kecil maupun yang besar, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun tindakan, walaupun sekecil apapun tindakan, walaupun sekecil zarrah, itu akan dipertanggungjawabkan, ada balasannya. Dan sekecil apapun kejelekan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan dari malaikat Jibril yaitu summa qala ya Muhammad syaraful mu'minina qiyamuhu billail, dan kemuliaan orang-orang mukmin adalah berdirinya dia ketika melaksanakan sholat malam. Nah,
Ini perbedaan dengan orang-orang munafik dan orang-orang fasik. Orang-orang munafik, munafik dan fasik itu bisa saja melaksanakan sholat, sedekah, zakat dan seterusnya. Tapi orang-orang munafik belum tentu bisa melaksanakan sholat qiyamul lail dengan istiqomah dan mencucurkan air mata untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir, wa'izzuhu istighna'uhu 'anin nas, dan menyandarkan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Ketika kita menyandarkan kepada manusia, pastilah banyak kekecewaan. Tapi ketika kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan berikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Itulah yang bisa kami sampaikan pada sahabat-sahabat semua. Semoga bisa bermanfaat. Yaitu yang pertama, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan sunah-sunahnya. Mumpung masih di bulan Ramadan, mari kita tingkatkan. Kemudian pesan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tentunya untuk kita semua, bahwa yang pertama, kita itu akan meninggalkan dunia ini, maka perbanyaklah bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cintailah dengan sekedarnya saja. Jangan terlalu mencintai sesuatu, karena itu akan menimbulkan kemadharatan. Terus kemudian yang ketiga, yaitu berbuatlah ketika kita di alam dunia, berbuatlah dengan hal yang positif-positif, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dirikanlah qiyamul lail atau sholat malam. Bismillah, mari kita mulai untuk sholat malam. Kita lawan rasa malas itu, insya Allah bisa. Terus kemudian terakhir, sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala suatu hal yang kita hadapi. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, apabila ada manfaatnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan itu datangnya dari pribadi kami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.